Pemirsa, harapan akan perdamaian di Timur Tengah sempat merebak setelah Iran dan Amerika Serikat menyepakati gencatan senjata selama 2 pekan pada Selasa lalu. Namun euforia tersebut hanya bertahan tidak genap sehari setelah Israel melancarkan serangan udara besar-besaran ke Lebanon dan memicu kemarahan Iran. Suasana penuh sukacita terlihat di Iran pasca diumumkannya gencatan senjata selama 2 pekan dengan Amerika Serikat pada hari Selasa 7 April waktu setempat. Warga Iran turun ke jalan, mengibarkan bendera Iran, serta mendaki jalan-jalan utama di Teheran. Pengumuman gencatan senjata itu terjadi setelah Presiden Donald Trump akhirnya melunak dengan menerima 10 poin tuntutan Iran yang sebelumnya ditolak AS, seperti penghapusan semua sanksi primer dan sekunder terhadap Iran, kontrol berkelanjutan Iran atas Selat Hormuz, dan jaminan hak pengayaan nuklir Iran. Situasi ini mencairkan suasana Timur Tengah setelah sebelumnya kian mendidih akibat Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengultimatum Iran akan menghancurkan jembatan serta pembangkit listrik nuklir mereka bila tidak membuka Selat Hormuz dalam waktu 48 jam. Ancaman Trump direspon dengan aksi heroik warga Iran yang membentuk rantai manusia depan pembangkit listrik di Kazerun, jembatan Putih Ahvaz di selatan Iran, dan jembatan Dezful yang bersejarah. Bahkan seorang musisi memainkan lagu Watan atau Tanah Air di dekat pembangkit listrik terbesar di Damavand yang menunjukkan bahwa warga Iran tidak takut dengan ancaman Trump tersebut. Persetujuan gencatan senjata tidak hanya dirayakan oleh warga Iran, tapi juga masyarakat global lewat sambutan hangat para pemimpin dunia seperti Presiden Prancis Emmanuel Macron hingga pemimpin tertinggi Vatikan Paus Leo. Pasar juga ikut positif dengan turunnya harga minyak dunia yang sebelumnya menyentuh puncak $116 per barel, jatuh ke bawah level psikologis $100. Namun di balik euforia gencatan senjata tersebut, kalangan akademisi Iran memperingatkan agar tetap waspada karena mereka berhadapan dengan 2 sosok yang kerap ingkar janji, yakni Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Netanyahu. You're dealing with Trump and Netanyahu, so you shouldn't be optimistic at all. Being pessimistic is also not good because Iran is interested in good faith negotiations. Iran is interested in reaching an agreement. So I'm somewhere in between. I'm not optimistic and I don't want to be pessimistic. Sesuai prediksi, belum sampai sehari warga Iran menghirup udara damai, ketegangan kembali memuncak setelah Israel secara mendadak melakukan serangan udara besar-besaran ke Lebanon yang menewaskan lebih dari 250 orang dan hampir 900 orang luka-luka. Iran murka karena tindakan tersebut adalah pelanggaran poin gencatan senjata yang telah disepakati dengan Amerika Serikat, di mana salah satunya adalah perdamaian di wilayah Lebanon. Iran langsung membalas dengan mengancam kembali menutup Selat Hormuz yang membuat harga minyak dunia diprediksi kembali meningkat. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Mojtaba Khamenei, kembali menyampaikan pernyataan yang dibacakan oleh seorang pembawa acara di televisi pemerintahan Iran dengan menegaskan Iran tidak pernah menginginkan perang, namun Iran juga tidak ingin melepaskan hak-hak yang sah dengan tetap melawan kejahatan yang dilakukan oleh musuh serta akan membawa Iran ke era baru pengelolaan Selat Hormuz. ما طالب جنگ نبوده و نیستیم، ولی به هیچ وجه از حقوق حقی خود دست نمی کشیم و در این جهت همه جبهه مقاومت را به طور یک پارچه در نظر داریم. در همین مجال به همسایگان جنوبی ایران میگویم که شما در حال دیدن یک معجزه هستید. پس درست ببینید و درست درک کنید و در جای درست بایستید و به وعده های دروغین شیاطین بدگمان باشید. ما هنوز منتظر واکنش مناسبی از سوی شما هستیم تا برادری و خیرخواهی خود را به شما نشان دهیم. Namun situasi yang kembali memanas akibat ulah Israel tak menyurutkan keinginan Perdana Menteri Pakistan Muhammad Shahbaz Sharif untuk mendamaikan kedua belah pihak. Selaku mediator konflik, Sharif berhasil mendatangkan delegasi Iran dan Amerika Serikat ke Islamabad, Pakistan pada hari Sabtu.
Untuk delegasi Iran dipimpin oleh Ketua Parlemen Iran Muhammad Baghir Kalibaf dan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi, sedangkan delegasi Amerika Serikat dipimpin langsung Wapres AS J.D. Vance. Namun pengamat menilai perundingan ini sulit menghasilkan kesepakatan karena kedua belah pihak bertahan pada pendiriannya masing-masing. Ada beberapa hal yang bakal menghalangi terjadi perundingan. Belum mencapai kesepakatan tapi tidak terjadi perundingan. Pertama, seperti kata Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi, kita datang dengan niat baik tapi tidak punya kepercayaan. Jadi Iran sudah tidak percaya terhadap Amerika Serikat. Jadi yang dilakukan Iran datang adalah untuk menghormati niat baik dari Pakistan yang ingin menjadi mediator. Tapi Iran tidak percaya dengan pihak Amerika Serikat. Itu halangan pertama. Yang kedua adalah mengenai dua prasyarat untuk mulai berunding. Jadi Iran belum bicara dengan dua prasyarat, yakni gencatan senjata di Lebanon. Ini tidak mungkin karena sampai sekarang Israel, Netanyahu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu maupun Panglima Angkatan Bersenjatanya Letnan Jenderal Eyal Zamir tidak berbicara tentang gencatan senjata di Lebanon. Seberapapun ringkihnya meja perundingan di Islamabad, Pakistan, namun titik temu tetap diharapkan terjadi di tengah situasi yang cukup sulit dan kompleks ini. Negosiasi di Islamabad akan menjadi tolok ukur apakah sejarah perang Amerika, Israel, dan Iran akan berakhir ataukah kian terperosok ke dalam krisis yang lebih dalam. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.